Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali di Rim Story. Kali ini kita touring dari Bandung menuju Bandar Lampung. Tujuan utamanya adalah Pulau Pahawang. Kita berangkat dengan 8 motor dengan berbagai macam merek ya. Tapi cc-nya juga rata-rata ya 250 ke atas. Kali ini kita masuk dari Puncak masuk ke Bogor, kemudian Jasinga, masuk lagi ke Rangkas Bitung, lalu masuk Serang, Cilegon, Merak, kemudian Bakahuni, Kalianda, dan Bandar Lampung. Itu hari pertama. Hari keduanya dari Bandar Lampung menuju ke Pahawang, Pulau. Nah, perjalanannya memang cukup panjang ya teman-teman. Saya aja berangkat dari Kota Baru Parahyangan itu sekitar jam 7 pagi. Nyampe di Cilegon itu bukan Cilegon, di Merak itu kurang lebih maghrib. Nah, maghrib kemudian kita pesan tiket dan segala macam. Kebetulan teman-teman ada di sana yang sudah koordinir semua. Kita setelah makan kurang lebih jam 7:30 kita baru naik ke ferry ya. Jadi lumayan perjalanannya cukup panjang. Dan kemudian di Bakahuni juga kita turun. Setelah dari Bakahuni kita lanjut jalan dan lumayan perjalanan yang cukup panjang. Kita mau makan waktu kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Jadi ya jalannya cukup bagus. Untuk dari kota Bandung bagus sampai puncak, namun dari Bogor sampai ke Lewiliang itu memang macet luar biasa. Setelah masuk Jasinga baru kita merasakan jalan yang benar-benar jalan ya. Artinya ya memang parah. Ini posisinya sudah di Jasinga sudah enak banget ya. Udah inilah bagus lah jalannya, tidak semacet yang sebelumnya. Memang perjalanan kalau dari Bandung ke Merak ini ya mau nggak mau ya harus melalui jalur macet ya. Sebelum menemukan kampung-kampung baru kita ngegasnya rada enak. Tapi pada intinya teman-teman, dalam touring seperti ini ya mau nggak mau kita harus siap segala kondisi, mau macet, mau hujan, mau angin, atau mungkin jalannya kosong, sepi dan segala macam. Ya memang begitulah orang touringnya. Jadi kita ini dari Big Motorrad Bandung ya mencoba untuk menelusuri, menjajaki jalur dari Bandung sampai Merak ke Bakahuni ke Kalianda, Bandar Lampung ke Dermaga 4 di Katapang Pahawang, baru kemudian menyeberang lagi, tapi tidak pakai motor nih yang terakhir karena harus nyeberang itu penumpang saja, itu masuk ke Pulau Pahawang. Nah, perjalanan dari Pulau Pahawang pun lumayan jauh ya, nantilah kita lihat ya videonya. Pada intinya memang ketika kita berangkat ya semangat aja ya. Ini seperti ini kan kelapa sawit dan segala macam ya, enak sih. Seandainya sampai Merak kayak begini kan, waduh, anggaplah dari Bogor sampai Merak jalannya kayak begini, wah enak bener. Tapi anda teman-teman harus coba ya, karena mau nggak mau ya harus menjelajah ke Sumatera. Nah, ini artinya kan kita mengarah Sumatera ya, masuk Pulau Sumatera, menyeberang dari Pulau Jawa. Ini kita lagi boarding. Nah, kebetulan ada teman-teman di sana juga yang sudah mengatur semua, dan ini kita mau naik kapal feri Roro ya. Feri Roro itu penyeberangan kurang lebih 1 jam lebih lah ya, 1 jam lebih, karena motor boleh naik duluan. Ini kurang lebih jam 7:30 kita nyampe di Merak. Jam 6 nyampe di Merak, naik ke kapalnya itu, kapal feri itu kurang lebih 7:30. Nah, ini kebetulan karena sudah dikondisikan, kita sudah atur lebih dulu sebelum jauh-jauh hari, jadi kita bisa masuk ya sesuai. Kalau tidak mah kita pusing banget kayaknya nggak mengatur kondisi di sini.
Lumayan padat karena pada tanggal 5 sampai tanggal 7 ini kan libur panjang, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi padat juga, banyak juga penumpang yang mungkin ingin pulang ke Lampung kali ya. Lampung yang dekat-dekat nih, Lampung, Palembang gitu. Jadi mereka juga menyeberang semua ini. Sangat penuh memang isinya. Ya karena libur panjang ya, di jalan pun lumayan macet. Jadi ini pertama kali saya naik motor, menggunakan motor naik ferry ya. Kalau mobil sering, kalau naik motor belum, baru kali ini. Memang auranya berbeda, imajinasinya berbeda. Wah, nikmat sekali memang. Pokoknya Anda teman-teman harus coba ke sini ya, melalui naik motor tapi menyeberang menggunakan kapal feri. Sensasinya agak sedikit beda, ekspektasinya pun berbeda. Saya merasakan bahwa luar biasa ya, luar biasa lah, kayaknya gimana gitu lah ya. Menyeberang menggunakan motor sampai kena ketagihan nih, pingin nyebrang terus pakai feri gitu dari pulau ke pulau. Luar biasa memang. Dan kita di sini semua jadi yang touring ini bawa pasangan masing-masing, bawa istri masing-masing ya. Memang lebih nikmat didampingi oleh nyonya rumah, ibu negara. Artinya ya sensasinya juga berbeda, perasaan juga berbeda. Pokoknya bahagia banget. Ini lagi naik ke kapal, cari tempat ini buat duduk. Memang ada beberapa tempat duduk ya yang pakai AC di dalam itu, di apa namanya, ada kursi-kursinya, empuk lah. Saya sih karena biasa ingin merokok ya, mau nggak mau nyarinya di atas, cari tempat yang bisa ngebul. Ya siapapun ada, buat tidur juga ada, buat baringan ada. Jadi bayar lagi kalau nggak salah tuh ya. Nah setelah berjalan kurang lebih 1 jam lebih, akhirnya kita tiba di Bakahuni nih. Sekitar kurang lebih jam 9 kurang lah ya, karena kan waktu dia merapat itu mau ke dermaga itu agak lambat, jadi agak lama. Jadi jam 9 itu, jam 9 mungkin sampai jam 9 lebih kita baru bisa turun karena harus gantian. Nah ini adalah Bakahuni. Kebetulan ombaknya pada saat ini tenang. Kalau biasanya malam saya tuh kalau bawa mobil tuh goyang sekali, tapi kali ini jam 8 itu, jam 9 tuh masih tenang. Dulu kira-kira saya dari jam 10-an tuh kerasa begitu di kapalnya agak goyang ya. Kita naik Ferry Express, jadi lebih cepat, lebih inilah, nyaman. Nah ini kita udah turun kita di Bakahuni dan lanjut lagi. Nah tapi karena posisi sudah malam ya kita tidak sempat lagi ngerekam ya, karena kondisi jalannya dari Bakahuni sampai ke Bandar Lampung tuh gelap sekali, dan kendaraan sih sepi, tapi truk-truk yang ada, dan jalannya pun itu tidak semulus di kota Jawa. Artinya aspal, cuman ada bekas jalan truk seperti itu, sehingga kita ngambil jalannya nggak bisa zigzag kanan kiri, tetap di jalur di jalur ban truk itu, bekas ban truk. Jadi kayak railing gitu ya. Jadi di situ ya terus jalan. Ini kita nginep di Hotel Asoka Luxury Bandar Lampung ya. Tempatnya lumayan bagus, kamarnya juga gede. Saya bersama istri di sini. Lumayan lah buat kita menginap dengan harga yang cukup tidak terlalu mahal ya. Ini rombongan kami yang siap-siap pagi ini berangkat ke Pahawang dari Bandar Lampung menuju Dermaga 4 Ketapang. Itu sebelum menyeberang pakai perahu itu kurang lebih 2 jam setengah dari Bandar Lampung.
Tapi posisi jalan juga memang ada yang macet ketika kita ketemu pasar. Saat ketemu pasar itu memang ya namanya juga lagi liburan ya, pasarnya ramai banget. Itu hanya itu saja sih yang bikin macet, karena ada kendaraan banyak, orang tumpah ke pinggir jalan ya. Namanya di Jawa pun seperti itu, ada pasar yang tumpah ke pinggir jalan ya, mau nggak mau macet semua gitu kan. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari Bandar Lampung menuju Dermaga Katapang. Dan kondisi jalan kalau di kota ini bagus ya, rata seperti inilah. Lebar, ini mungkin jalan protokol sehingga lebar sekali ya, bisa hampir berapa nih, 10 kali per jalur, ini 10 meter. Dan posisinya pun tidak banyak lubang ya, tidak ada kalau di kotanya. Tapi kalau sebelum Anda masuk ke Lampung tuh hati-hati, karena sedang ada banyak perbaikan. Kebetulan kita kemarin ya tanggal 5 sampai tanggal 7 September 2005 ini lagi banyak perbaikan, sehingga ketika malam itu sangat hati-hati sekali. Karena ketika kita tidak lelengah dikit, maka motor kita yang akan masuk. Nah, beberapa temen yang ikut touring ini akhirnya shock breakernya itu jebol. Maksa orang kita nyampe jam 12 malam itu, wah ngebut sekali gitu ya, udah kerasa pingin tidur kan, udah lelah banget itu. Jebol, ada beberapa motor yang shock breakernya jebol itu, tapi masih bisa dipakai. Tapi setelah nyampe ke Bandung ya mau nggak mau harus diservis lagi ya. Ini adalah tengah kota dari Bandar Lampung, memiliki ciri khas jembatan-jembatan ya. Ada jembatannya yang warna seperti warna biru hijau gitu kan, bagus lah pokoknya. Itu tanda-tanda ketika Anda ada di Bandar Lampung. Kotanya tidak terlalu luas, namun cukup nyaman. Kalau cuaca sih panas ya, namanya daerah pantai ya, pasti panas, bukan pegunungan. Tapi secara lalu lintasnya masih normal, tidak sepadat di kota-kota di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, ini ciri khasnya Bandar Lampung, ada jembatan seperti ini ya, warna biru khas ya. Ya mungkin bentuk dari sebuah kerajaan dulu kali dari Sriwijaya. Oke teman-teman, kita lanjut terus ya. Dari sini ke Bandar Lampung tuh 2,5 jam. Kalau ada jalan lain, namun cukup mutar ya, memutar sekali. Dan kita tadi diberitahu oleh petugas di hotel, kalau bisa jangan lewat sana, karena kalau lewat sana nanti telat di Dermaga 4 Ketapangnya ya, namanya Ketapang juga ya, Dermaga 4 Ketapang gitu ya, seperti di pulau di Jawa Timur, Pelabuhan Ketapang ya, tapi ini dermaga ya. Dan kotanya bersih ya, hitungan bagus lah ya, namanya juga Bandar Lampung ya, bagus, rapi. Tapi kita tidak telusurin semua sampai ke dalam-dalamnya. Kalau khusus di dalam kotanya rapi, bersih, terus jalan lebar-lebar, kendaraan juga tidak terlalu padat, jadi masih lowong jalannya. Padahal ini hari libur ya. Nah, dari sini memang kita melihat jalannya memang ada beberapa tempat yang mengalami perbaikan, tapi umumnya bagus. Dan ekspektasi kita ketika kita jalan ini begitu keluar, memang akhirnya ketemunya ya daerah pedesaan ya. Dan pedesaan pun ya lumayan bagus, jalan pemandangannya juga bagus. Memang andalan di sini adalah Pulau Pahawang. Di Bandar Lampung ini ada Pulau Pahawang, ada pulau satu lagi itu saya lupa itu. Sampai ke sana ya, ke Serui, itu jalannya bisa nyambung itu pinggir pantai terus. Cuman karena waktu kita yang terbatas, hanya 3 hari 2 malam ya, kita sampai Pahawang saja. Nanti kapan-kapan mungkin bisa dicoba sampai ke Krui masuk ke Bengkulu masuk ke Padang gitu, Padang tembus sampai ke Danau Toba tembus sampai lagi titik 0 Aceh. Nanti kapan-kapan kalau waktunya ada. Rata-rata kita banyakan yang pakai X-Max. Nah,
Kalau saya lebih senang pakai motor adventure, lebih senang manual ya, tapi nggak apa-apa, motor nggak jadi masalah. Ada yang juga pakai Harley, dia memang hobi gitu kan. Apapun kendaraannya, yang penting dalam melakukan perjalanan Anda harus memperhitungkan, mempelajari situasi jalan sebelum berangkat nih. Kita persiapan ini kurang lebih hampir 2 bulan ya, mempelajari semuanya, mempersiapkan semua dari mulai penginapan, di mana kita berhenti untuk istirahat, di mana titik kumpul kita makan, di mana kita isi bensin, kita pelajarin semua. Jadi sehingga ketika kita ngisi bahan bakar, kita udah tahu bahwa di daerah nanti di depan berapa kilometer kemudian kita bisa isi bensin, jangan sampai kehabisan. Kemarin kita waktu di daerah Serang, dari Rangkas Bitung ke Serang itu kebetulan bensin itu suplainya masih kosong. Wah, kelabakan kita. Untung masih rata-rata dua kotak gitu, jadi masih aman lah ya sampai ketemu. Akhirnya ketemulah di Pandeglang, mau mendekati Serang. Nah, di situ baru kita isi bensin. Ya, untungnya masih cukup ya dengan 2 kotak. Nah, itu tadi prediksi kita, perhitungan kita jelas. Namun kadang-kadang di lapangan karena suplainya yang belum nyampe, sehingga titik yang kita tuju bahan bakar bensin kosong ya. Tapi ya itu resiko ya. Tapi ya aman lah, aman. Kalaupun pom bensin ya kita bisa menggunakan pom mini seperti ini untuk mengisi bahan bakar. Banyak kok kalian selama di pinggir jalan itu untuk darurat ya. Dan di Bandar Lampung ini pun lumayan titiknya ada. Nanti di tengah-tengah itu ada pom bensin juga untuk kita. Kebetulan kita juga perlu mengisi bahan bakar lagi. Dari sini ini udah mulai mengarah keluar dari kota Bandar Lampungnya. Jadi Bandar Lampung itu sebenarnya berada di Teluk begitu. Kalau kita lihat Google Map itu ada Teluk. Nah, tidak jauh dari Teluk itu. Nah, Teluk itulah yang menjadi destinasi wisata. Banyak pulau ternyata. Banyak sekali pulau di Bandar Lampung ini. Sampai ke arah Keruy itu pulau-pulau banyak. Tadinya pemikiran saya bahwa Krakatau itu kelihatan, ternyata enggak, masih jauh ke sana lagi ternyata. Tidak dekat dengan Lampung. Oke, ini udah mulai nih kebetulan jalannya karena banyak proyek masih dalam kotor ya. Nah, ini kita sudah memasuki turun dari atas mau menuju ke pantai. Jadi pantainya itu dari gunung lalu turun ke bawah ke pantai. Nah, saat di tengah-tengah kita kebetulan mau nggak mau kita berhenti dulu ya sambil ngebaso. Ya sambil rehat lah di sini, kita berkongko-kongko ngobrol bersama karena hujannya tadi agak sedikit deras sekali. Mau ganti udah tanggung, akhirnya istirahat aja dulu. Sekalian pada pingin ngerokok, pada pingin istirahat, minum. Dan setelah itu kita lanjut lagi guys. Ini jalan, ya ini kalau jalan-jalan di Sumatera ini ada khasnya ya, dengan rumah-rumahnya yang seperti ini. Jadi kalau Anda teman-teman lari ke touring ke Sumatera itu ada jalur-jalur seperti ini. Mirip-mirip kondisi kampung-kampungnya. Tapi lumayan rumah-rumahnya memang rumah gedong ya. Sudah tembok gitu. Jadi jalannya pun kelihatan lurus-lurus, panjang-panjang. Kalau kita touring ketemu jalan kayak gitu kan enak tuh. Ya, tapi hati-hati tetap saja ada beberapa titik-titik yang ada sedang perbaikan karena udah rusak, udah berlobang, tapi mayoritas jalannya bagus. Jadi bagi Anda teman-teman harus coba ke Pahawang untuk menikmati ya, namanya juga kalau kemarin kita sih dengan teman-teman itu dari grup BMB Big Motorrad Bandung itu sensasi touring nyebrang menggunakan kapal feri. Itu sebuah sensasi yang kita inginkan dari dulu ya, dan baru terlaksana di bulan September tahun 2025 ini. Dan memang ketika kita sudah naik feri, waduh gimana gitu perasaan kita, senang banget ya. Ya jalannya kalau seperti ini, kalau dari arah ini aja, dari arah Ciwidey ke Bandung, ke mana,
ke Cidaun, dari Pengalengan ke Cidaun, Ranca Buaya. Ya jalannya dari gunung ke bawah ya kayak belok-belok begitu ya. Nah di sini pun sama, tapi tidak sepanjang yang ada di Ranca Buaya maupun Cidaun. Tapi intinya hampir mirip-mirip. Nah ini udah mau mendekati Ketapang, udah wilayah Ketapang, dermaga. Ya sebelum kita masuk ke dermaga kita putar-putar dulu ya, pengen lihat pantainya sepanjang apa gitu kan. Dari Ketapang itu kita nyebrang lagi, nanti naik perahu kurang lebih ke Pahawang, itu ke Pulau Pahawang itu 1,5 jam ya kalau naik perahu. Kalau mau cepet naik speedboat ada, cuman mungkin harganya lebih mahal ya. Kemarin kita di sini per orang kenanya 220, jadi tapi kita satu paket, jadi semua rombongan, jadi ada hitungan maksimalnya. Nah ini kalau ke sebelah kiri ini dermaga Ketapang ya, kita nggak kesini dulu, kita mau lihat-lihat ke sana dulu ya. Nah itu ternyata banyak pulau kecil, banyak sekali ternyata, bagus ya. Kalau pantainya ombaknya rada tidak terlalu tinggi sih ya, tapi aman ya, tenang lah gitu. Tapi nanti begitu naik perahu ternyata begitu, ini kan lagi badai, ini lagi apa, mendung ya. Pada ini kira-kira kurang lebih jam 12-an ini kita udah mendung, ini mendung banget, jam 11 lah, jam 11. Dan kalau ke sini usahakan berangkatnya lebih pagi supaya semua tempat yang dikunjungi terjangkau. Kalau kemarin kita hanya dua pulau ya, satu pulau Pahawangnya sendiri di mana kita nanti di situ makan, yang kedua itu pulau pasir yang kalau dia lagi surut tuh kayak jalan di tengah gitu, pasir antar pulau gitu. Oh mantep sih ya, itu memang destinasi yang sering dikunjungin orang ya. Nah ini kita masih menyusuri dulu di sekitar Ketapang ini kalau dilanjut terus ke depan bisa tembus ke Krui, Bengkulu gitu. Nantilah kita coba-coba ya kalau ada waktunya yang cukup panjang, karena bukan biasanya kalau touring kan pasti yang jelas waktunya ada yang seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan gitu. Ini wilayah kekuasaan wilayah banyak di apa namanya, dari angkatan laut ya. Ada angkatan laut di sini, memang salah satu mungkin tempat untuk kegiatan mereka. Kontrol mereka juga mungkin di wilayah Sumatera paling bawah dengan Laut Samudra. Jadi jalan dan fasilitas di Pahawang lumayan bagus. Namun kita kemarin tuh pingin nyari hotel sebenarnya, nginep di sini, cuman nggak ketemu ya. Ada juga homestay ya, apa adanya lah ya. Banyakan, tapi banyakannya ya orang nginapnya di Bandar Lampung. Nah, ada di situ banyak hotel pilihannya, mau yang seperti apapun ada. Kalau di Pahawang, di Ketapang ini agak sedikit nggak ada homestay, yang ada itu pun terbatas. Nah kalau mau yang lebih ini lagi, bisa di Pulau Pahawang tuh ada villa-villa ya, resort di sana tuh, bisa nginap di situ. Cuman ya harganya juga lumayan sih ya. Lumayan sekali. Kita cuma nginep di Bandar Lampung saja. Ini kita mutar-mutar di sekitar dermaga Ketapang ya. Dari sini kita muter balik lagi, kembali masuk ke dermaga. Oke teman-teman, kita siap-siap nyebrang dulu ya. Lewat. Mau kemana bro? Biasa nyelam. Nyedot air ini ya? Ngegas, sekarang nyelam. Oh gitu. Nancep. Mana om? Persiapan nyari ikan. Aduh. Siapa tahu ikannya. Siapa tahu ikannya lagi mabok ya. Ismail. Nyari apa? Nyari apa bang? Ini nyari lauk. Lauk. Lauk paus. Cari apa bang? Cari ikan duyung. Ikan duyung. Mari bu. Motoran.
Aman, aman. Nggak sanggup lagi ke belakang. Lewat samping om. Ini mah buat jalan. Udah nggak sanggup. Si teteh mah wayahna we. Gimana semua? Gimana, seneng nggak? Belum jalan ya? Si teteh mah. Aduh. Ini kita mau ke Pahawang. Cari makan aja jauh-jauh amat. Oh nggak ikutan. Siapa? Itu bapak. Bapak nggak ikut. Bapak ikut. Motor, kapalnya kotor. Nggak apa-apa bang, minuman Timo. Masuk angin. Ibunya ini masuk angin buta-buta. Oh, Kalau ke laut, Kurang lagi. kemarin aja ke kolam. kalau aja muntah gitu bang. Kita makin banyak. Biarin aja. Pegang ya. Sweeper. Taruh di bawah aja, bukan pelampung ini. Itu di belakang sendiri sweeper. Di depan, belakang mah. Oh iya, saya kemana di sini? Sok om, lewat. Izin ibu. Aduh, punten. Mangga, sok. Saya di sini aja. Ya. Ya bang. Semua bermasalah di Muta. Kenapa sih? Sesuai titik ya. Di depan aja, titik. Sesuai titik. Ya. Ya, loncat. Oke, gas. 2, 3. Ismail mundur, lampuin. Udah cepetan. Ayo bang, biar cepet jalan. Aduh, sampah. Biar sabar nih. Kakinya banyak sampah tuh. Atau di sini mantan. Mau kemana bro? Pahawang bro. Pahawang itu. Diam, diam. Story rame nih, nanti ada suaranya yang story ya. Bagian Ada. Ada yang ribut suaranya. Iya, benar. Ntar kita pakai beginian lagi. Sering diajak kok, Frank. Nah. Kalau mesin udah nyala aman. Kameramen, siapa kameramen?
cuaca memang sedikit mendung di sini ya, ombaknya agak sedikit besar tadi. Tapi setelah sampai ke sini sudah agak mulai tenang dan kita akan coba menyelam di sini ya. Di daerah sini ada tempat untuk menyelam, snorkeling, bukan nyelam sebenarnya. Snorkeling yang banyak ikannya. Ya ada ikan-ikan yang apa? Kalau Nemo gitu, tapi kalau nggak ketemu ya sudah yang lain. Oke teman-teman, kita lanjut terus. Perjalanan ini masih panjang, ini masih mengelilingi pulau ini, nanti sampai ke sana sampai ketemu Pahawang. Ada beberapa pulau yang harus kita lewati. Setelah dari nyelam ini kita masuk ke pulau yang Pasir Putih. Dari pulau Pasir Putih baru nanti kita makan di Pulau Pahawang. Oke guys, lanjut terus guys ya. Halo, Ibu. Iya, Di mana nih, Bu? di Pahawang. Kita ke sana ya, ke Pasir Putih. Drone-nya udah hilang, ketiup angin. Iya, hilang mang di itu di Garut. Di sana Pak foto Mas. Sebelah sini Mas. Ini. Oh itu lebih pendek ya. Sama. Itu bro. Kalau enggak makanya dalam perjalanan gimana? Video kayak gini dia. Kayaknya keren banget emang. Di tengah laut, kamar lain. Pahawang bro, keren, mantap. Iya keren. Akhirnya udah tinggal dikit lagi. Iya makanya udah mau pasang. Apa bisa kayak gini dalamnya. Ini kalau pasang bisa dalam apa nih? Sebelah kan ya? Siapa tahu kita posisi langsung pasang. Ini bak kita lewat. Udah ya? Oh yang ininya. Biasanya kan di ini tuh yang ada tiang itu tuh. Apanya? Orang foto pakai kursi gitu. Cuman di tengah-tengah laut ini kan tengah-tengah. Iya. Iya. Aku lagi Oke. Dadah. Udah. Nyalain drone-nya. Terbangin drone-nya. Natal nih komen doang. Ini bagus pakai drone. Sewa berapa? Siapa tujuannya? Gas lagi kita.
Oke guys, karena udah sore dan kita harus kembali ke Bakahuni di hari kedua ya. Jadi kita mau makan dulu, habis makan kita kembali naik perahu kembali ke Dermaga 4. Dermaga 4 tempat kita ngumpul, kembali naik motor dari Pahawang menuju Bakahuni. Jadi dari Bandar Lampung dari Bakahuni ke Bandar Lampung itu kurang lebih 2,5 jam, ditambah 2,5 jam kurang lebih 5 jam. 5 jam nanti kita baru nyampe di Bakahuni, baru nyebrang. Rencana kita nginep di Cilegon. Oke teman-teman, mungkin ini video yang bisa kita bagi untuk Anda, mudah-mudahan menjadi referensi Anda untuk datang ke sini. Ini kita pas pulang cukup ada badai, hujan, angin dan segala macam, dan harus muter ke tengah, lumayan seru. Tapi intinya tetap semangat dan tetap semangat touring ya. Di Motorat Bandung bersama sahabat travel Gustu Pahawang. Yes. Good.